Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria. Hari ini masih di mata pelajaran kewirausahaan ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai perhitungan harga pokok masih di bab usaha budidaya tanaman hias. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya untuk belajar. Oke, tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang diharapkan kalian dapatkan pada hari ini yaitu kalian mampu memahami perhitungan harga pokok usaha budidaya tanaman hias sehingga kalian nantinya dapat menghitung harga pokok usaha budidaya tanaman hias. Oke, langsung aja kita ke pokok bahasannya. Nah, masih pada bab sebelumnya tentang harga pokok, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan istilah ini. Harga pokok itu dimana semua biaya produksi yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk, atau istilah ibu adalah harga pokok itu harga modal. Ini merupakan salah satu dasar yang harus diketahui oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya, karena ini merupakan aspek yang sangat vital. Nah, apa sih manfaat dari perhitungan harga pokok? Secara umum ada 4 manfaatnya, yaitu menentukan harga jual produk, sehingga kita bisa ketahui ya, untuk menghitung harga jual produk itu dibutuhkan perhitungan harga pokok terlebih dahulu. Nah, yang kedua, fungsi atau manfaatnya adalah menentukan realisasi biaya produksi, sehingga kita tahu nih alokasi biaya produksi selama ini tuh untuk dipergunakan apa saja. Yang ketiga, untuk menghitung laba dan rugi. Tentu saja ya, ini memudahkan wirausaha dalam memperkirakan laba dan rugi usaha, serta ini sebagai acuan untuk menentukan harga pokok persediaan produk yang ada. Seperti yang kalian ketahui, dalam perhitungan harga pokok kita masih menggunakan 2 metode, yaitu metode full costing dan juga variable costing. Untuk metode full costing berarti kita memperhitungkan semua biaya produksi dalam menghitung harga pokok. Sedangkan dalam metode variable costing kita hanya memperhitungkan biaya variabel atau hanya biaya bahan bakunya saja. Sama ya, pada setiap usaha cara menghitungnya sama. Begitu pula dalam usaha budidaya tanaman hias. Yang membedakan adalah jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam sebuah usaha. Jadi jenis-jenis biayanya ini lebih spesifik. Misalnya di usaha budidaya tanaman pangan yang membedakan di biaya bahan bakunya yaitu ada biaya bibit, ada biaya pupuk, ada biaya media tanam, ada biaya insektisida atau penyubur tanaman, biaya pemeliharaan, biaya perawatan, dan lain-lain. Jadi lebih ke spesifikasi dari biayanya ya. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi selain dari menghitung harga pokok, yaitu tentang penjualan ataupun penghasilan serta keuntungan dari sebuah usaha. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui penjualan ataupun penghasilan dalam sebuah usaha? Yaitu dengan mengalihkan jumlah produk yang terjual dikalikan dengan harga jual. Jadi, ini memudahkan seorang wirausaha dalam mengetahui penghasilan ataupun penjualan kotor yang diterima. Jadi, caranya bagaimana? Misalnya nih, jumlah produk yang terjualnya 500 dan harga jualnya adalah 1000. Berarti penghasilan atau penjualannya adalah 500 dikali 1000, maka hasilnya adalah Rp500.000. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui keuntungan dari sebuah usaha? Maksud Ibu di sini keuntungan secara keseluruhan ya. Berarti caranya adalah dengan mengurangi jumlah penjualan atau penghasilan dikurangi dengan jumlah biaya produksi. Jadi biaya produksi secara keseluruhan. Jadi caranya adalah itu ya, dikurangi antara penjualan ataupun penghasilan dengan harga pokok secara keseluruhan. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas di contoh soal saja. Bisa kalian lihat di sini contoh soalnya adalah seorang wirausaha budidaya tanaman anggrek menghabiskan biaya sebesar Rp3.500.000. Di saat panen, petani tersebut memetik bunga anggrek 500 tangkai. Hitunglah A. Harga pokok produksi. B. Jika petani menjual hasil panen seharga Rp10.000 per tangkai, berapakah penghasilan dan keuntungan yang diperoleh petani? Nah, di sini bisa kita lihat ya, jumlah biaya produksinya adalah sebesar Rp3.500.000 dan produksinya atau jumlah produksinya adalah sejumlah 500 tangkai. Untuk menjawab soal A, yaitu tentang harga pokok produksi, berarti
Ini mengisyaratkan kita menghitung harga pokok produksi per unit atau per tangkai bunga anggrek. Maka caranya adalah dengan membagi biaya produksi dibagi dengan jumlah produksinya. Jadi Rp3.500.000 dibagi dengan 500 tangkai. Maka hasilnya berapa anak-anak? Iya, Rp7.000 per tangkai. Berarti harga pokoknya Rp7.000 per tangkai ya. Nah, untuk soal B, jika petani menjual hasil panen seharga Rp10.000 per tangkai, berapakah penghasilan dan keuntungan yang diperoleh petani? Sekarang kita cari dulu nih penghasilannya atau penjualan dari petani. Caranya adalah dengan mengalihkan harga jual dengan jumlah produk yang terjual. Nah, di sini karena tidak ada keterangan jumlah produk yang terjual atau jumlah bunga yang terjual, maka kita anggap saja 500 tangkai anggrek ini adalah jumlah produksi yang terjual. Jumlah produk yang terjual. Maka penghasilan atau penjualannya adalah Rp10.000 dikalikan dengan 500 tangkai. Maka hasilnya adalah ya 5 juta rupiah. Setelah itu, kita lihat cara memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara gimana anak-anak? Ada yang masih ingat tadi yang sudah dibahas? Iya, penghasilan ataupun penjualan dikurangi dengan jumlah biaya produksi. Nah, tadi sudah diketahui ya, penghasilan ataupun penjualannya adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat nih, biaya produksi secara keseluruhannya adalah Rp3.500.000, maka jumlah keuntungannya adalah Rp1.500.000. Seperti itu ya. Nah, ini Ibu bahas kembali supaya tidak lupa. Untuk mencari penjualan ataupun penghasilan adalah dengan cara mengalihkan harga jual dikalikan dengan jumlah produksi ataupun jumlah produk yang terjual. Sedangkan untuk mencari keuntungan yaitu dengan cara mengurangi penjualan ataupun penghasilan dengan jumlah biaya produksi secara keseluruhan. Seperti itu ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian membuat contoh soal beserta jawaban tentang mencari penghasilan dan keuntungan di kolom komentar YouTube. Jadi, kalian bisa meniru soal yang tadi, contoh soal yang sudah Ibu tampilkan tadi, bisa diganti angkanya ataupun jenis soal ceritanya. Nah, soal tersebut bisa ditulis di kolom komentar YouTube disertai nama dan kelas. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh tanya langsung di grup PJJ ataupun ke WhatsApp Ibu ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran KWU hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran KWU selanjutnya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.